Hmm. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 12 proyek akhir sistem Embedded 1 akan mempresentasikan hasil rancangan proyek kami yang berjudul Sistem Deteksi dan Peringatan Potensi Longsor. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Zulfikar Hesakbar dengan MPM 23062668893. Lalu ada teman saya, yaitu Saya Bima Aulia Syamsul dengan NPM 23062474414 dan Dan saya Riko Dewi Hasan dengan NPM 2306228660. dalam proyek ini kami membuat sistem berbasis embedded untuk membantu mendeteksi tanda-tanda awal tanah longsor dan memberikan peringatan dini agar potensi bencana dapat diminimalisir. Terus, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana tanah longsor, terutama karena kondisi geografis yang berbukit-bukit dan sering diguyur hujan deras. Tanah longsor terjadi akibat pergeseran massa tanah karena ketidakstabilan yang disebabkan oleh kejenuhan air, getaran, serta kemiringan lahan yang curam. Oleh karena itu, sistem peringatan dini sangat penting untuk memberikan informasi sebelum bencana terjadi, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi lebih awal. Next, slide ketiga. Oh, ini. Untuk bisa mendeteksi potensi tanah longsor, kami mengidentifikasi beberapa parameter yang penting yang menjadi penyebab utama bencana tersebut, antara lain yaitu curah hujan yang mempengaruhi kelembapan tanah, terus jenis dan kepadatan tanah, kemiringan dataran, getaran eksternal misalkan dari gempa atau aktivitas alat berat, terus ada serta faktor geologi dan hidrologi tempat. Namun karena keterbatasan sistem, kami menyederhanakan parameter menjadi 3 indikator utama, yaitu kelembapan tanah, kemiringan dataran, dan getaran tanah. Parameter ini kami ukur menggunakan sensor kelembapan, giroskop, dan akselerometer untuk kemudian diolah dan diklasifikasikan menjadi level potensi longsor. Lalu akan dilanjut oleh teman saya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana kami menggunakan parameter berupa getar. Yang pertama getaran, yang kedua kelembaban tanah, dan yang ketiga adalah kemiringan dataran. Di mana di sini kami akan menggunakan untuk mengukur kelembaban tanah, kami akan menggunakan sensor soil moisture, atau di sini secara spesifik kami akan menggunakan capacitive soil moisture. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi kemiringan dan kecepatan getaran, kami akan menggunakan giroskop sekaligus akselerometer yang terdapat pada modul MPU 6050. Dan sebagai tambahan, kami akan menggunakan sensor untuk mendeteksi keberadaan objek, di mana di sini kami menggunakan PR sensor. Secara spesifik PR sensor ini untuk mendeteksi keberadaan objek, yang artinya ini adalah efektivitas dari alat kami, di mana alat kami hanya akan memberikan peringatan berupa LCD dan buzzer ketika PIR mendeteksi adanya objek di sekitar alat, sehingga sistem peringatan bisa lebih optimal lagi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. dari alat-alat yang tadi bisa dilihat ini adalah rangkaian dari simulasi Proteusnya yang di kiri dan yang di kanan adalah bentuk rangkaian fisiknya yang sudah dites melalui yang itu yang gelas pertama itu kelembapan dan ini ada tanahnya. Boleh di next. Ya, alat kami bekerja dalam 3 level. Yaitu pertama yaitu level 1 yaitu potensi rendah. Ya, pada potensi rendah yaitu kelembapan tanah tidak cukup lembab ya dan untuk kemiringannya kurang dari 20 derajat dan tidak ada getaran. Nah, ini tuh outputnya nanti akan LED hijau akan menyala. Nanti LCD menyala dengan tulisan potensi longsor rendah. Untuk level 2 yaitu potensi sedang.
yaitu kelembapan topsoil di atas level indikasi, subsoil di atas level indikasi, kemiringan juga di atas level indikasi, dan getaran, tapi getarannya di bawah level indikasi. Pada level 2 ini nanti LED merah akan menyala. Nanti LCD akan menyala dan bertuliskan potensi longsor sedang. Soalnya ya untuk kelembapannya kan di atas indikasi dan kemiringan di atas indikasi, itu sudah bahaya banget buat longsor. Tapi karena tidak ada getaran, jadi potensi longsornya sedang. Dan terakhir yaitu potensi tinggi yang semuanya di atas level indikasi. Untuk LED merah akan menyala. Nanti di LCD akan ada bertuliskan potensi longsor tinggi. Soalnya sudah berbahaya kan. Nanti buzzernya akan menyala sebagai peringatan. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga alatnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melihat secara lebih jelas keadaan-keadaan pada 3 level dan aktuator apa saja yang bekerja, yaitu pada keadaan status longsor rendah, sedang, dan tinggi. Kita akan mulai dulu dalam status longsor sedang, di mana di sini sebagaimana yang saya katakan tadi, si MPU 6050-nya ini berada dalam keadaan yang miring. Seperti itu, sehingga potensi longsornya dalam keadaan sedang. Nah, dalam keadaan sedang, aktuator yang menyala selain si LCD yang memberikan penjelasan melalui teks adalah LED merah yang nantinya juga akan ada di ketika potensi longsornya tinggi. Tapi di potensi longsornya tinggi akan ada tambahan aktuator, yaitu buzzer. Apabila kita coba di sini, kita akan coba apabila kita berikan getaran sebesar lebih dari 1 gravitasi melalui MPU 6050. Nantinya akan seperti yang terdengar, akan ada suara dari buzzer, dan dari kodenya dapat dilihat tadi ada warning atau ada keterangan dari kodenya, yang mana ketika kode mengenali adanya getaran itu tadi yang berwarna segitiga. Apabila kita perhatikan di rangkaiannya pada potensi longsor tinggi, di mana di sini kita akan memberikan getaran pada MPU 6050. Nah, tulisan di LCD-nya tadi pada saat ada getaran potensi longsornya menjadi tinggi dan buzzernya berbunyi. Seperti itu. Terakhir adalah kondisi ketika potensi longsor berada pada posisi rendah, di mana di sini apabila dilihat kelembaban airnya itu berada di bawah yang saya katakan tadi, yaitu di bawah 30% untuk topsoil atau 40% untuk subsoil. Nah, apabila dilihat di sini aktuator yang bekerja adalah LED hijau dan LCD juga mengeluarkan tulisan potensi longsor rendah. Nah, di sini juga si MPU-nya, MPU 6050 tidak mengidentifikasi adanya getaran atau kemiringan yang berlebihan, sehingga pada kondisi ini potensi longsor dianggap rendah oleh sistem. Sekian dari kami kelompok 12 untuk percobaan proyek akhir sistem BENAM 1, yaitu berupa proyek kami alat pendeteksi potensi longsor dan peringatan. Terima kasih.